Hello viewers, so nice to see you again in this episode of Kata James. Dan episod ini kita akan bahas sesuatu yang menarik sekali, iaitu saya lihat ya, ada orang punya ide mau buka bisnes ini, mau jalankan bisnes ini, ada bahas ini, bahas itu, tapi bertahun-tahun nggak terwujud. Bertahun-tahun, setiap kali ketemu, saya punya ide ini, saya punya ide itu, tapi nggak terwujud. Itu dalam satu sisi. Dan di sisi lain, ada orang sudah buka bisnes, sudah jalankan usahanya cukup berkembang. Tetapi justru dengan usahanya berkembang, malah identitasnya jadi nggak jelas. Dan akibatnya tidak bisa berkembang lagi, tidak bisa maju lagi, dan malah pelan-pelan it collapse, the business collapse. Okay? So what's wrong? Kenapa ada orang yang mau buka usaha tapi nggak mulai-mulai? Ada orang usahanya sudah bagus, tetapi malah dengan besarnya ambruk malah. Okay? Nah, saya ketemu salah satu jawaban minggu lalu waktu saya ke Belitung. Saya lagi berlibur di Belitung dan saya ketemu solusinya. Saya ketemu jawabannya. And I want to share with you apa yang saya lihat, apa yang saya belajar di episod Kata James kali ini. This is the beginning of Kongji Coffee. Ya, kita semua di kota-kota besar ada kafe-kafe yang namanya Kongji Coffee. Ini asal mulanya. Coba lihat. This is the original Kongji Coffee. Sekarang saya lagi di Belitung. Ya. Now, dari ini saya terkesan banget loh. Saya terkesan banget. Sederhana banget awal mulanya. Dan sampai sekarang masih sesederhana ini. Sedangkan kafe-kafe yang kita kunjungi sudah modern, ya. Nah, yang di franchise itu sudah modern, tapi yang induknya, yang aslinya masih sederhana ini. Okay? Now, what can we learn from this? Ya, number one, yang saya terkesan dan saya belajar dari ini adalah semua juga harus mulai dari somewhere kan. Harus mulai dari sederhana, harus mulai dari simple, tetapi mereka nggak tahu kok, waktu mereka mulai kopi ini pun tidak ada rencana, tidak ada impian suatu hari akan jadi sebesar itu. Tetapi jalankan dulu, jangan minder, jalankan dulu. Okay, ya. Yeah? So, if you have a dream, if you want to have a little coffee shop, start it. Apapun yang Anda mau jalankan, jalankan dulu. Yang penting melangkah. Langkah pertama, lakukan yang terbaik. Nanti step by step things will happen. Alright, so can you see, from a very simple beginning, after years of hard work, it grew into a national franchise. So huge, beyond the dreams of the founder. Kedua, walaupun sudah sebesar ini, mereka masih remain simple. Mereka masih remain sederhana. Dan kenapa bisa begitu? Karena mereka tahu jati diri mereka. They know the unique selling point. Ini sudah ada begitu banyak kafe-kafe yang modern, tapi kafe di sini, Kongji Coffee di sini, ramai setiap hari, setiap saat. Sekarang jam 10.30 loh, bukan sarapan jam 8. 10.30, nanti saya ajak Anda lihat-lihat di dalam. Ramai, tidak ada meja yang kosong. Okay? Dan ini happening pagi, siang, dan malam. Walaupun tempatnya sederhana banget. Yang penting, kalau kita bisnis, kita ada yang namanya unique selling point. Ada satu keunikan. Itu Anda nggak usah khawatir. Orang pasti datang. Okay? So, kalau Anda mau bangun bisnis, apa keunikan Anda? Keunikan itu tidak perlu ramai-ramai. Kesederhanaan itu jadi keunikan. Saking sederhananya, siapapun bisa pakai celana pendek, pakai sandal, pakai kaos oblong, datang ngopi. Nyaman banget. Right? So, itu keunikannya. Everybody is here. Itu jadi hubnya. Ya? So, be very clear who you are. Sadar dan jelas apa yang Anda mau, juga jelas apa yang Anda tidak mau. Mereka sudah punya franchise sekian banyak, tapi mereka tahu apa yang mereka nggak mau, apa yang mereka nggak perlu. Mereka nggak perlu dekor yang bagus. Bukan itu yang mereka perlu. Justru mereka tahu dengan jelas, justru daya tariknya adalah kesederhanaannya. Keren ya? I hope this Kongji story will be an inspiration for you. Let me summarize it. Number one, if you have an idea, if you have a dream, just do it. Do it the best that you can. Opportunities will come. And number two, even when you are successful,
stay to your roots. Understand your unique selling point. Stay true to it. And then you will continue to be successful. I am James Gui. I hope this session has been useful for you. Cheers. Seru kan? Cerita kopi Kongji didirikan tahun 1943 dengan begitu sederhana, sudah franchise dengan begitu banyak outlet yang modern di seluruh Indonesia, tetapi induknya masih sederhana. Itu poin pertama. Jadi kalau anda mau buka usaha, ada punya ide, ya jalanin aja lah. Yang simple-simple, yang kecil-kecil, yang sederhana-sederhana juga nggak apa-apa kok. Oke, yang penting jalanin, ya. Dan kedua, kalau bisnisnya sudah besar, ya, sudah maju, sudah berkembang, jangan lupa keunikan anda. Jangan lupa akarnya. Jangan lupa jati dirinya. Okay? Stay true to your competitive advantage. Yeah? So, if you find that this episode had been useful for you, as always, subscribe to James Gui YouTube channel. Yeah? And also, like, share to your friends, and I really look forward to your comment. Okay? Until the next episode of Kata James, I'll see you soon. Cheers! Ini loh, kopi legendaris, Kongji Coffee. Tempatnya sederhana ya, tapi ramai. Coba lihat, ada meja kosong nggak? Nggak ada meja kosong, walaupun sederhana. Keren banget, keren banget.